Kalian tahu nggak? Bumi kita saat ini lagi mengalami banyak banget masalah. Sampah yang menumpuk, penebangan hutan secara ilegal, pencemaran lingkungan, dan ditambah saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 yang nampaknya menambah masalah baru terhadap lingkungan. Semua masalah itu membuat bumi terus memburuk tiap harinya. Aku, Olivia. Yuk, rawat bumi kita mulai dari diri kita. Banyak kok hal kecil yang bisa kita lakukan. Membawa tumbler, menjaga tanaman tetap subur, memilah dan membuang sampah pada tempatnya, dan langkah yang terakhir adalah mengurangi kendaraan bermotor. Salah satu caranya adalah menggunakan sepeda. Dengan bersepeda, kita bisa menjaga udara tetap bersih dan menjaga tubuh tetap fit. Yuk, sepeda! Lingkungan ini adalah tempat kita hidup, berbagi kasih sayang dengan keluarga, dan tempat kita melakukan aktivitas lainnya yang bermakna. Karena menjaga lingkungan hidup agar keadaannya tetap baik adalah kewajiban dan kebutuhan kita bersama. Setiap kasih sayang dimulai dengan sentuhan kecil. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 20 Juni tahun 2022 dimulai. Penghormatan kepada Sang Merah Putih. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas MIPA. Untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan bangsa dan tokoh pendiri Universitas 11 Maret yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengenang Cipta. Mengenang Cipta mulai.
Selesai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Kepala Program Studi S2 Kimia Fakultas MIPA, Profesor Dr. Fitria Rahmawati, SSI MSI. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Kepala Program Studi S1 Ilmu Lingkungan Fakultas MIPA, Profesor Dr. Prabang Setiono, SSI MSI CEIA IRIPM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Kepala Program Studi S1 Biologi Fakultas MIPA, Dr. Randa Ratna Setianingsih, MSI. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Dekan Fakultas MIPA, Dr. Andes Harjana, MSI, MSc, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Rektor Bapak Profesor Dr. Jamal Wibowo SHM. Yang kita hormati Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat. Yang kita hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik. Yang kita hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor. Yang saya hormati seluruh Wakil Rektor. Yang saya hormati Sekretaris UNS. Yang saya hormati seluruh Dekan dan Wakil Dekan. Yang saya hormati seluruh Ketua dan Sekretaris Lembaga. Yang saya hormati seluruh Direktur dan Wakil Direktur. Yang saya hormati seluruh Kepala Biro, serta yang saya hormati Bapak Ibu Sivitas Akademika dan Tendik, serta peserta apel pagi yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga dapat menghadiri apel pagi pegawai UNS secara daring. Pada apel pagi ini kami sampaikan berkaitan dengan presidensi G20 yang merupakan forum kerjasama multilateral terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Universitas 11 Maret yang merupakan komunitas akademik berpeluang besar untuk kontribusi dan mensukseskan program G20 dalam konteks SDGs pada goals ke-13, yaitu mitigasi perubahan iklim. Keberadaan SDG Center di UNS dengan host di Fakultas MIPA telah memberikan kontribusi dalam mendukung program G20 dengan melaksanakan program SDGs baik berupa pertemuan ilmiah, resource sharing, kepakaran, program hibah pengabdian desa berbasis SDGs, sosialisasi dan edukasi kampung iklim di Kabupaten Kota di Solo Raya. Inovasi dan kerekayasaan teknologi ramah lingkungan serta rendah karbon. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu peserta apel yang berbahagia. Lingkungan hidup memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Manusia senantiasa memerlukan lingkungan dengan kondisi yang baik dan sehat agar kualitas hidup tetap terjaga. Paparan polusi udara di luar baku mutu aman diperkirakan meningkat 50% dalam dekade ini, khususnya peningkatan paparan gas rumah kaca atau GRK. Sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim yang saat ini sudah mulai kita rasakan. Limbah plastik yang mengalir ke ekosistem perairan turut meningkatkan 3 kali lipat pada tahun 2040 mendatang dan berdampak secara langsung pada biota laut dan kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius yang ditargetkan abad ini, kita perlu mengurangi separuh emisi gas rumah kaca tahunan pada tahun 2030. Hal ini sesuai dengan program G20 dalam menjalankan SDGs pada tujuan ke-13 mitigasi perubahan iklim. Fakultas MIPA berinisiatif mendirikan SDG Center sebagai langkah yang strategis dan berjejaring regional, nasional, dan global serta memberikan nilai tambah dalam berkontribusi meningkatkan peringkatan pada The Times Higher Education World University Rankings. Perilaku ramah lingkungan dalam mengimplementasikan pola hidup untuk mendukung program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan menyeluruhkan tindakan kolektif dan transformatif dalam skala global.
untuk mensosialisasikan, melindungi, dan memulihkan planet kita. Terdapat harapan yang sangat besar untuk menyerukan kesadaran kepada masyarakat global untuk mengambil tindakan positif terhadap perlindungan alam dan planet bumi dari dampak perubahan iklim. Kita harus saling bergotong royong dalam simfoni kebersamaan untuk meningkatkan kesadaran akan masalah yang dihadapi lingkungan kita, seperti polusi, penumpukan limbah plastik, perdagangan satwa ilegal, kenaikan muka air laut, penyakit, kepunahan satwa, dan terkhusus masalah perubahan iklim. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apa yang berbahagia. Perubahan iklim kita sadari telah terasa dan memberikan dampak terhadap kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Untuk itu, walau hanya suatu aksi kecil yang kita lakukan untuk menjaga lingkungan sekitar akan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesehatan bumi. Saat ini, bumi menghadapi 4 krisis. Pertama, iklim memanas terlalu cepat bagi manusia dan alam untuk beradaptasi. Kedua, hilangnya habitat dan tekanan lainnya, dan yang berarti sekitar 1 juta spesies terancam punah. Ketiga, polusi terus meracuni udara, tanah, dan air kita. Keempat, kepemimpinan yang masih dominan bersifat egosentris, belum menuju ekosentris, sehingga aspek eksplorasi sumber daya alam atas nama nilai tambah ekonomi harus diimbangi dengan nilai tambah lingkungan, sehingga program Sustainable Development Goals atau SDGs bisa segera tercapai. Maka jalan keluar dari dilema ini adalah mengubah siklus ekonomi dan masyarakat kita menjadi ekonomi sirkuler yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Kita harus beralih dari kebiasaan merusak planet menjadi mencegah dan mengurangi kerusakannya, sehingga krisis lingkungan hidup yang masih menjadi tantangan besar dunia dapat kita hadapi bersama-sama dengan selalu menumbuhkan nilai lokalitas yang berdampak global berupa kearifan lokal atau local wisdom, kecerdasan lokal atau local genius, dan pengetahuan lokal atau local knowledge dalam melestarikan lingkungan. Lingkungan yang sehat menumbuhkan dukungan yang keterlibatan semua pihak secara konstruktif, tidak lain dalam satu arah sejalan dengan tujuan nasional dan cita-cita bangsa. Bapak Rektor beserta apel pagi yang berbahagia, Universitas 11 Maret telah mengambil peran dalam menyelamatkan lingkungan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain, adanya kebijakan bebas emisi 1 hari dalam 1 bulan, yaitu pada hari Jumat minggu pertama. Selain itu, selalu diadakan lomba Green Campus maupun lomba kebersihan lingkungan antar fakultas dan unit di lingkungan UNS. Yang dimana pada tahun 2022 Fakultas MIPA diapresiasi meraih juara 1 dalam lomba Green Campus dan juara 1 lomba kebersihan. Hasil prestasi tersebut tentu tidak luput dari peran dan kerjasama kita semua yang telah berkomitmen dan menjunjung tinggi nilai budaya kerja UNS aktif, yaitu achievement orientation, customer satisfaction, teamwork, integrity, visionary, dan entrepreneurship. Prestasi yang telah diraih saat ini akan terus menjadi semangat bagi Fakultas MIPA untuk selalu berkomitmen, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan kualitas layanan dan sarana prasarana pembelajaran, serta menciptakan suasana lingkungan Fakultas MIPA yang sejuk dan aman, agar menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menempat diri. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apa yang bahagia, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, Fakultas MIPA telah berupaya dengan maksimal didasari UNS yang sebagai salah satu kampus hijau di Indonesia, dan masuk peringkat 7 dalam UI Green Metric pada tahun 2022. Sehingga Fakultas MIPA berupaya dengan mengacu pengelolaan lingkungan sesuai dengan pilar yang digunakan dalam pemeriksaan UI Green Metric. Adapun upaya yang telah dilakukan saat ini dalam bidang siting dan infrastruktur, yaitu konservasi hewan, perbaikan open space dengan perbaikan taman seluas 2.820 meter persegi, peningkatan fasilitas difabel,
peningkatan fasilitas K3, peningkatan CCTV sebanyak 128 CCTV. Dalam bidang energi dan climate change telah memiliki solar cell dengan kapasitas 2.574 watt per hari. Dalam bidang waste telah memiliki IPAL dan pengelolaan kompos. Dalam bidang water atau tata kelola air telah melakukan pengoptimalan air wudhu untuk menyirami taman. Dalam bidang transportasi telah berupaya dengan membatasi dan pengelolaan parkir secara teratur dengan dibantu oleh 4 tenaga tata kelola parkir. Pengurangan emisi dengan membatasi kendaraan roda 4 dan tata kelola jalur satu arah. Dan dalam bidang education, dengan adanya prodi lingkungan memberikan gambaran untuk tata kelola pendidikan di Fakultas MIPA, 69% mata kuliah pada seluruh prodi telah masuk ke dalam pendidikan berwawasan lingkungan. Selain itu, Fakultas MIPA melalui prodi ilmu lingkungan juga sebagai pusat SDG Center, sehingga ke depan seluruh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat mengacu pada tujuan SDGs. Bapak Rektor beserta Bapak Ibu beserta apel yang berbahagia. Besar harapan dan semangat kami untuk terus dapat berkontribusi dalam menjunjung Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat berperan aktif melakukan inovasi terdepan dalam penelitian, pengembangan ipteks, dan pengabdian pada masyarakat, serta mempersiapkan generasi muda penerus bangsa yang unggul sebagai insan cendekia yang berbudi luhur agar mampu berkiprah dalam membangun kemajuan bangsa Indonesia. Bantuan dan dukungan penuh dari seluruh unit di UNS serta seluruh sivitas akademik UNS tentu akan selalu kami harapkan. Semoga upaya yang karya dan bakti kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan ikut kesertaannya dalam apel pagi ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang berkurang berkenan dalam pelaksanaan apel pagi pada pagi hari ini. Tidak lupa saya berpesan, mari tetap patuhi dan terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh Koordinator Kerjasama dan BPU Fakultas MIPA, Profesor Nuryani SSI MSI PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Rektor, beserta Bapak Ibu peserta apel pagi UNS yang saya hormati, para hadirin sekalian, marilah kita sejenak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelancaran dan keberkahan bagi kita semua. Doa pada kesempatan ini akan saya hantarkan dalam keyakinan agama Islam. Kepada Bapak Ibu yang berkeyakinan lain dimohon berkenan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Syakur, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Hanya dengan rahmat dan pertolongan dari-Mu kami dapat berkumpul pada kegiatan apel pagi Sivitas Akademika UNS pada pagi hari ini. Ya Allah ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, para pemimpin kami, orang tua kami, anak-anak kami. Bersihkanlah hati kami dari berkas-berkas dosa dan kesalahan kami. Ya Allah ya Latif, limpahkanlah kepada kami seluruh warga kampus UNS kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengerjakan tugas dan kewajiban kami. Ya Allah ya Rahim, satukan hati kami, kuatkan jiwa kami untuk tetap bersatu padu dalam kebersamaan. Padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pikiran kami, agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban kami.
Ya Allah ya Rahman, karuniakanlah kepada kami UNAS 11 Maret tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, maju dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, serta ikut memajukan bangsa dan negara. Ya Allah ya Alim, berikanlah petunjuk kepada kami, warga UNAS 11 Maret, dan kepada pemimpin kami. Ya Allah, ajarkanlah dan fahamlah kepada kami ilmu dan hikmah. Ya Allah ya Alim, tempatlah kami dalam kehidupan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apel pagi yang diikuti seluruh pegawai di lingkungan Universitas 11 Maret, Senin 20 Juni tahun 2022 telah selesai. Peserta apel dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas kerja masing-masing. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.